Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kita ngobrol kaitan dengan bagaimana menjadi santri. Bagi orang tua yang mau menitipkan anak-anaknya, tentu harus punya syarat yang utama. Apa syaratnya? Ikhlas. Syaratnya harus ikhlas. Kalau ini tidak dimiliki sama orang tua, lebih baik jangan memondokkan anaknya ke pondok pesantren. Kenapa? Karena di pondok pesantren akan mengalami banyak hal. Yang pertama, di pondok itu dipaksa. Yang tadinya bebas, yang tadinya tidur kapan saja, bangun kapan saja, makan kapan saja, sholat seingatnya, di pondok pesantren pasti dibuat aturan-aturan. Mandi ada waktunya, makan ada waktunya, bahkan tidur saja ada waktunya. Maka bagi mereka yang tidak siap ke pondok, lebih baik jangan. Apalagi dia tidak ikhlas dengan aturan pondok. Dipaksa itu banyak nanti masalah. Apa masalahnya kira-kira? Disitulah kalimat hiperbola muncul ke orang tua. Disuruh sama mudabirnya yang kencang, kamu buruan. Karena dia terus memperlambat diri, akhirnya mudabirnya agak kencang suaranya. Dianggap mudabirnya galak karena dipaksa mandi tepat waktu, dipaksa bangun tidur tepat waktu, dipaksa nyuci tepat waktu. Semuanya serba dipaksa, akhirnya melaksanakan juga dengan cara terpaksa. Santrinya terpaksa, ngelakuin terpaksa, menggerutu, banyak ngomel. Makanya kadang-kadang santri itu ada yang mati sebelum mati. Begitu udah dipaksa mandi, ternyata ngantri, mati gua. Jadi dia mati sebelum mati. Gitu. Makan, yang lainnya udah ngantri, sudah dapat, dia ternyata belakangan. Begitu datang ke ibu dapur, ternyata nasinya sudah nggak ada. Karena apa? Karena dia nggak tepat waktu, mati gua. Jadi banyak matinya karena tadi terpaksa, ngegerutu banyak. Tapi kalau dia terus mengikuti dengan nilai keikhlasan, oh iya saya memang sedang dilatih untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat, insya Allah itu akan menjadi biasa. Jadi dipaksa, terpaksa, harapannya nanti dia bisa. Kalau udah bisa, tidur nggak usah dibangunin lagi tuh. Waktu bangun ya bangun, waktu mandi nggak usah disuruh lagi, kan udah biasa. Waktu makan nggak usah disuruh-suruh makan, tapi memang sudah biasa. Nah kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang luar biasa. Maka kehebatan santri itu dilihat dari seberapa dia melakukan kegiatan pondok secara ikhlas. Tapi jangan lupa, ini prosesnya lama. Bisa sebulan, 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun kadang. Kenapa? Karena memang jiwanya berontak, karena dipaksa tadi. Padahal dipaksa ini dengan harapan dia biasa dan luar biasa. Ke arah situ. Dan karena orang yang gak betah, udah pasti ceritanya banyak. Saya di ini, supaya orang tuanya merasa kasihan, akhirnya dipindahkan dari pondok pesantren. Makanya syarat yang pertama menjadi wali santri dan menjadi santri adalah ikhlas mengikuti aturan pondok yang pasti tidak akan sesuai dengan kebiasaan di rumah. Karena tadi dipaksa, melakukan juga terpaksa, harapannya dia biasa dan bisa biasa, terbiasa, biasa luar biasa. Insya Allah orang-orang yang teguh kukuh pendiriannya di pondok pesantren dengan keikhlasan, tidak mungkin dia tidak berhasil. Kalau kita jadi karyawan, semau kita, bagaimana perusahaan itu akan maju? Pasti ada aturan-aturan perusahaan yang harus dia patuhi. Karena kita terbiasa
dengan aturan-aturan itu, maka begitu kita masuk ke sebuah perusahaan, kita mau jadi apa saja, karena kita terbiasa dipaksa dengan aturan-aturan, maka kita akan biasa menghadapi segala macam rintangan dan cobaan. Gitu. Jadi makanya kita tulis itu. Nah, ingat, orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan, tapi mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, bahkan kadang-kadang air mata. Maka bersabarlah menghadapi hidup, insya Allah kita akan sukses. Jadi itu santri ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Happy santri. Jadi anak tuh jangan banyak bersedih.